wes. Halo, 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 Nisa. halo. Gimana pagi ini? Wes sarapan ta? Habis ini masih Oke, oke. Kita langsung bahas aja ya ke topiknya. Kemarin kita dapat topik apa? Lupa aku. santri milenial. Oh, oke, oke. Santri milenial. Oke. Menurut kamu, santri milenial itu kayak gimana sih? Santri milenial itu santri yang hidup di zaman sekarang gitu loh. Dan apa itu namanya? Santri yang udah diimbangi dengan IT ya? teknologi. Oh, IT ya berarti. Oh, gitu. Kalau anak nggak mondok itu bisa nggak sih disebut dengan santri? Apa santri cuman kayak anak yang mondok aja atau kayak gimana gitu? Kalau menurutku ya masih bisa. Soalnya kan di sekolah itu kan ada kayak pelajaran agama-agama yang kayak pelajarannya anak santri. Walaupun cuma dasar-dasarnya aja gitu. Gitu. Jadi masih bisa disebut dengan santri. Jadi maksudnya itu mungkin anak yang menuntut ilmu maksudnya semua anak yang menuntut ilmu itu bisa disebut dengan santri gitu ya? Bisa disebut. Gitu, oke, oke. Jadi tadi kamu bilang kan santri milenial itu berbasis dengan IT ya kan? Nah, berarti kalau gitu harus seimbang dong ya antara agama dengan IT gitu. Gitu. Kehidupannya santri dulu sama sekarang beda gak sih ya? Beda sih, kayak beda banget gitu loh. Yang dulu kan kayak dulu tuh belum seimbang gitu loh antara teknologinya sama sama agamanya gitu loh. Kalau dulu kan lebih ke agama, nggak ke teknologi gitu loh, nggak ke IT. Yes. Oh gitu. Jadi belum seimbang. Oh gitu ya. Tapi sekarang rata-rata semua pesantren udah modern ya. Modern. Iya. Terus, Tapi kamu itu ya, kamu lulusan dari pondok nggak sih? iya, aku dari pondok juga. Itu pondok kamu tuh udah modern belum? Kalau pondokku sih udah modern ya. Nggak kayak zaman dulu. Semuanya tuh serba IT, akses sama internet. Iya, kayak gitu sih. Tapi kan kalau di pondok kan nggak boleh bawa HP ya kan. Jadinya aku ya pakai laptop. Iya, laptop. Jadi kalau di sekolah ya pembelajarannya ya berbasis itu laptop gitu. Jadi nggak pernah nulis gitu. Guru nerangkan ya kayak PowerPoint di layar gitu aja sih. Jadi kecuali nanti kalau kita pelajaran kayak kitab-kitab gitu, baru nulis Masih gitu. Iya. Tapi meskipun kita santri modern, maksudnya kayak milenial gitu ya, berbasis sama IT, kalau di pondok itu kita nggak lupa sih kayak apa ya, kayak culture-nya santri zaman dulu itu kayak gimana. Jadi akhlaknya kan juga ya harus bagus ya, yang namanya santri ya kan, kayak gitu sih. Harus bagus. Ya gitu. Terus tata cara berpakaiannya juga beda otomatis ya kan, namanya juga santri milenial. Iya, beda. Kalau dulu kan mungkin pakai kayak sarungan aja, ya kan ya. Ya, cewek ya. Terus pakai ya gitulah pokoknya. Kalau sekarang kan beda enggak kan ya. Udah modern. Iya, pakai rok. Kalau kemana-mana pakai rok. Tapi ada juga loh pondok di mana sih itu, di Gresik mana itu yang masih tradisional itu. Aku taunya gitu. Oh, itu apa ya? Tapi iya ada. Terus di Mamba Uson ini juga ada. Itu masih lumayan tradisional. Apa-apa itu masih masih belum seimbang antara teknologinya sama
sih kuatin aku. Oh gitu ya. Sepengetahuan aku sih. Iya Kak, aku juga mikirnya gitu juga kok. Berarti intinya santri milenial itu santri yang berbasis dengan IT, terus juga serba cepat ya kan, praktis juga, tahu perkembangan zaman juga. Soalnya kan itu sudah sih anak muda zaman sekarang kan nggak mau ribet gitu loh, ya kan? Maunya yang yang instan ya. Iya, praktis ya. Iya sih benar banget. Tapi menurut aku santri milenial itu juga harus diimbangi dengan kita tuh harus kayak meminas gitu loh. Antara kan kita kan dibekali pengetahuan IT ya kan. Lah IT kan berarti kan kayak secara global kita tahu semua akses dunia gitu kan. Lah kita tuh harus bisa sih kayak meminimize, memilah-milah mana yang benar, mana juga yang hoax gitu. Iya enggak sih? Enggak, menurut aku gitu. Tunggu. Bisa diulangi nggak tadi nge-lag ya? Oh gitu, tak ulangi lagi ya. Ya. Berarti santri milenial itu kan santri yang ya tadi ya praktis, cepet itu kan ya. Lah terus menurut aku ya, sebagai santri milenial sekarang kita tuh harus kayak bisa meminimize masalah kayak berupa hoax-hoax gitu. Apalagi kan berupa apa ya? Sekarang kan serba IT kan ya kan, secara global luas gitu loh, mencakup semuanya. Banyak hoax, banyak ya kejahatan-kejahatan kayak sosmed gitu kan ya kan. Jadi kita tuh harusnya bisa mengimbangi nggak sih antara pengetahuan agama dan IT dan juga yang aku masuk meminimize. Jadi kita bisa memilih antara benar yang dengan hoax itu kayak gimana gitu kan. Iya sih. Iya. Jadi sekarang itu industri berapa sih? 4.0 ya? Iya. Ya, semuanya sudah cepet, iya benar banget. Dan menurut aku juga santri milenial itu yang bisa merubah bangsa, rata-rata seperti itu. Ya, menurut kamu gimana? Karena menurut aku sih sama. Santri milenial itu harus berita-berita antara hoax sama yang beneran gitu loh. Iya. Kayak misalnya ada masalah keagamaan gitu kan. Kalau masalah keagamaan kan agak sensitif gitu ya. Benar Jadinya banget. itu jadi santri itu harus lebih bijak untuk memilih sumber-sumber yang benar gitu. Iya, benar banget ya. Apalagi sekarang kan kayak banyak orang yang gimana sih teroris itu ya. Menerima mentah-mentah. Menerima berita yang sembarangan gitu kan ya. Terus adanya itu loh kayak yang berita-berita kemarin teroris kayak otaknya dicuci sama omongan yang ya nggak karuan, akhirnya dianya melawan negara, melawan itu sampai bunuh diri, itu kan nggak baik banget, padahal itu santri loh. Ya nggak sih, banyak banget kasus kayak gitu. Santri tapi udah kelewatan. Iya, udah kelewatan sih. Berarti gitu ya, santri milenial. Oke. Kamu mau tanya apa? Silakan tanya aja, nggak apa-apa. Tak jawab sebisa aku. Ya. Kalau santri di era digital itu kayak gimana sih? Gimana? Gimana? Santri di era digital gitu loh. Oh, di era digital. Digital itu kan nggak jauh ya sama kata-kata IT tadi ya kan. Nah, digital itu kan berbasis internet pastinya. Berarti santri itu tahu penggunaan digital yang benar. Seperti santri milenial itu tahu pembelajaran kayak aplikasi apa aja yang bisa dibuat bisa dibuat yang bermanfaat seperti kayak ini tadi kita Zoom, pakai media Zoom ini, pakai Google Meet, pakai ya gitu, kita bisa apa aja lah situ, bisa pokoknya memanfaatkan aplikasi dengan sebaiknya, aplikasi teknologi dengan sebaiknya kayak gitu sih. Dan menurutku semua rata-rata sekarang sama-sama tahu. Jadi ya gak susah meneh buat mereka gitu. Apalagi sekarang perkembangan zaman mengharuskan mereka buat tahu digital ya.
bagaimana cara menggunakan Iya benar banget. Iya benar banget. Gitu sih Kak menurut aku. Jadi otomatis santri milenial itu santri yang menguasai teknologi ya kan? Iya, Iya benar banget. zaman sekarang. Sekarang loh rata-rata santri milenial itu mereka tuh kayak ada event student exchange gitu loh, kayak pertukaran pelajar. Jadi mereka tuh belajar agama di negaranya orang lain. Pernah nggak sih kamu dengar kayak gitu? Banyak banget, Aku dengar sih. banyak banget sekarang itu santri ya. Santri yang belajar agama di negara orang lain, kayak mereka dapat pertukaran pelajar di Amerika, di Turki. Jadi mereka kayak apa ya, kayak menelusuri gitu loh, kayak di Amerika tuh Islam tuh kayak gimana sih, terus di Turki tuh bedanya apa sih sama ini gini. Jadi mereka tuh kayak membalancekan, gimana sih bahasanya tuh kayak mencari tahu lebih dalam lah intinya di agama ya, nanti bisa dapat apa perbandingan gitu loh. Ya, Gitu sih. perbandingan. Iya benar banget. Banyak banget loh santri-santri yang sukses, kayak ya gimana ya, ya Pak, itu loh contohnya kayak dosen kita kan banyak juga yang santri nggak sih, mendominasi rata-rata. Ya, jadi jangan khawatir sebagai santri sama kita nggak tahu IT. Kita ya apa ya Kak, ya tahu tapi kita nggak seberapa tahu, jangan khawatir. Pasti nanti tuh ada yang namanya kayak percaya aja sama yang namanya barokah. Bener nggak sih? Bener banget. Gitu. Tapi santri milenial itu juga kadang ada yang kayak akhlak gimana ya, akhlaknya hilang gitu loh setelah mereka jadi alumni pesantren, ya kan? Iya. Temenku Kebanyakan gitu sih, kayak santri milenial kan gitu, kayak dulunya santri, tapi kalau udah jadi udah nggak di pondok lagi kan biasanya kan langsung drastis gitu ya loh. bebas. Akhlaknya. Bener banget. Iya, ada temenku yang dia tuh kan tak tanyain, kenapa sih kamu kok kayak gini, beda nggak kerudungan, kayak lepas kerudung gitu loh, malah rambutnya itu diwarnai gitu. Aku tanya, kamu loh kenapa kok bisa kayak gini gitu loh. Dia itu bilangnya gini, ya zaman sekarang ngikutin perkembangan zaman, di pondok dikekang diginiin gitu kan, gak benar ya kan? Ya nggak benar sih. Gitu sih. Jadi harus seimbang ya antara IT sama pengetahuan akhlak, tauhid dan lain-lain, ya agama. Jadi kayak gitu ya. Kayak gini nggak sih, kayak sia-sia gitu nggak sih, kalau sia-sia dulunya di pondok Ali gitu kan, terus sekarangnya nggak Ali lagi itu kan, kayak sia-sia ilmu dari pondoknya gitu kan. Iya benar banget sih, sia-sia ya kan, orang tuanya mondokin dia tuh kayak ya wes gitu, kak ya wes gitu intinya. Ya kayak gini loh, orang tuanya kan aslinya kan harus senang gitu kan. Benar banget. Pondok itu dapat ilmu agama yang mendalam, terus anaknya ujuk-ujuk kayak gitu kan. Iya benar banget. Alasannya kalau ditanyain ikut perkembangan zaman kayak gitu. Nah, apalagi kayak gitu alasannya. Ya. Padahal orang tuanya wis susah-susahnya cari uang ya kan buat dia. Aku pernah dengar kata ustadku, anak saya bilang gini, ada yang bilang gini, kamu mondok itu percuma, kamu lah nggak dapat apa-apa, nggak memaksimalkan waktu sebaik mungkin. Soalnya apa? Orang kamu mondok itu kan orang tuamu kan keluarkan uang ya kan? Itu bisa dihitung loh, 3 tahun pun berapa. Lah, itu bisa dipakai orang tuamu berangkat haji. Paham nggak sih? Iya. Kalau orang tamu gak pengen kamu mondok, mereka bisa nggunain kak buat haji, wes dapat pahala kan, intinya gitu. Kayak kamu tuh sia-sia intinya, kayaknya gitulah. Jadi orang tua mondokin kamu itu, kamu harus sungguh-sungguh.
Iya, Iya, tapi anak itu udah nggak tahu ya kan perjuangan orang tua kayak gimana. Gitu sih. Jadi kalau kamu nggak manfaatin waktu kamu sih dosa banget menurut aku. Ya, gitu sih Kak menurut aku ya. Tapi sekarang kan masih generasi 4.0 kan ya, santri milenial. Besok 5 tahun lagi udah kita sebagai generasi Z udah lebih semuanya itu lebih cepat, benar-benar serba cepat. Nggak tahu ikut perubahan kayak gimana, aku nggak tahu. Bisa dibayangkan kan itu kayak gimana perubahannya, ya nggak sih? Ya. Dan pengaruh globalisasi itu kayak kebudayaan dari negara-negara yang maju tuh bakalan ke kita tuh kayak serba cepat gitu loh. Kayak cepet banget. Jadi kita harus benar-benar membekali diri kita dengan pengetahuan yang sebaik mungkin gimana caranya memilih itu tadi. Pengetahuan itu tadi. Ya nggak sih? Iya. Itu ya kalau menurut aku ya. Harus seimbang. Iya harus ya, iyalah. Pastinya harus seimbang sih. Tadi IT, iya benar. Iya benar banget. Temen kamu ada yang mondok nggak sih? Temen aku ada. Iya. Itu juga menurut kamu dia lifestyle-nya kayak santri sekarang apa santri zaman dulu? Santri sekarang sih. Iya kan? Iya. Ya santri sekarang. Sebenarnya tuh ya. Gimana? Mungkin ada kayak lahat gitu sih. Gimana ada kayak jadinya ada yang mondok di situ. Itu ya. Beda banget loh. Itu kan udah modern banget gitu loh. Ya sudah kayak sekolah gitu. Nah, iya benar banget. Ya itu yang kamu maksud. Santri sekarang itu kayak sekolah di luar, ya enggak sih? Ya. Dulu kan mondok dulu ya. Mondok dulu kan ya cuma dibekali gitu-gitu aja. Pakaiannya gitu-gitu aja. Beda banget anak zaman mondok dulu sama anak yang sekolah biasa, ya kan? Lebih apa ya? Kayak lebih kayak alim gitu. Sekarang tuh enggak, semua itu hampir sama antara santri milenial yang beneran mondok sama santri milenial yang sekolah biasa. Cuman akhlaknya mungkin ya, kalau santri milenial di pondok mungkin lebih dipelajari soal akhlak lebih mendalam. Kalau sekolah biasa kan kebanyakan enggak ya kan, apalagi yang SMP negeri kayak gitu, itu kan enggak ada sama sekali kan agama. Ada sih, ya ada sih, tapi cuma sedikit gitu loh, kayak sedikit gitu ya. Oh gitu. Ya itu sih kalau menurut aku yang salah, soalnya kalau anak sekarang sekolah itu kan cuma taunya IT doangan, nggak bisa, takutnya tuh nggak bisa meminimize tentang itu tadi, hoax gitu, mereka cepat percaya gitu sama orang-orang yang ya gitulah pokoknya. Oke, gitu aja mungkin ya pembahasan kita hari ini. Ya, gitu aja. Oke, Rizky ya, makasih banyak ya udah menjadi teman bincang-bincang aku soal santri milenial ini. Asik banget loh ternyata ngomongin kalau santri milenial. Gimana? Aku juga itu ya, makasih banget udah berbincang-bincang sama kamu. Iya. Tadi agak ini ada suara pusing. Ya, that's okay Kak Mama, Kak Pak. Oke, udah ya, sampai sini aja.